Berarti kakak mengakui kalau memang kakak pindah ke agama Muslim pada saat pertama kali itu karena bimbingan dari Bang keadaan. Haji, ya. Bimbingan Gitu, Bang oke. Haji dulu, dari bimbingan dia gitu. Itu pun masih harus dengan proses 1-2 tahun. Saya harus yakin dulu, menerima gitu. bener nggak sih kalau gue ini bisa ke Muslim gitu kan. Apa yang saya lakukan ini benar atau tidak ya gitu. Akhirnya Karena semua kan proses. tapi kalau aku pribadi sih agak kurang suka kalau ditanya agama kamu apa gitu. Kayaknya itu urusan gue sama Tuhan gitu kan. Yang penting selama gue tidak mencontohkan yang buruk gitu kan. Kalau kita udah mantep diri bahwa oh saya memang Muslim gitu, saya rasa pasti saya akan mempertanggungjawabkan itu sampai yang lahat saya. Ya, kamu juga dengar ini ya? Apa tuh? Mualaf atau gimana? Hai guys, welcome di Self Talk. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Kakak, aku baru kenal kakak, baru ketemu. Ini aslinya cantik banget. Aku nanti pengen deh kalau misalnya udah seumuran kakak gitu ya kan, tetap cantik, mulus gitu. Atau mau dilihat dari jauh makanya bening bener gitu ya kan. Bisa aja loh, opening aja udah langsung wow, bikin semangat gitu ya. Makasih, kamu juga cantik. Iya, amin. Aku cantik karena efek kan. Efek perawatan maksudnya. Terus Kak, ini kan bulan suci Ramadan ya kan. Kita tuh ingin berbagi ke semua penonton yang ada di rumah tentang perjalanan kakak menjadi seorang Muslim ya kan, yang akhirnya bisa sampai di titik ini sekarang gitu kan. Kakak puasa nggak sih by the way? Insya Allah masih puasa. Masih puasa. Masih Iya, puasa. aku juga sih. Semuanya lancar ya. Iya. Kamu juga dengar ini ya? Apa tuh? Mualaf atau gimana? Nah, kalau aku tuh masalah agama biasanya privasi aku. Oh, jadi gitu. aku Tapi tidak puasa juga? membagikan. Aku biasanya kalau puasa ikutan puasa kalau bisa, kalau enggak ya enggak puasa gitu. Alhamdulillah, semoga Iya. puasa ya. Tapi gimana sih kakak ini kan mualaf kan ya. Kakak tuh pertama pas mau, ini maaf ya aku nanya kayak kalau boleh. Pertama belum nanya kok, jadi belum salah. Aduh. Terus ya, tapi waktu pertama kakak jadi mualaf itu apa yang membuat kakak ingin menjadi mualaf? Apa yang mengetuk hati kakak? Pertama sih sebelum saya mempelajari agama dengan, ya sekarang juga masih belajar ya, belum dengan keyakinan tuh pertama memang karena pernikahan dulu. Karena dulu kan saya menikah dengan salah seorang public figure juga, ya kita sebut, nggak usah sebut namanya, Romai Rama gitu ya. Itu kan sebut nama kan namanya. Itu sebut nama. Nah waktu saya menikah, karena di lokasi syuting kita main film, sering ketemu dan segala macam. Situasi itu akhirnya saya menikah dan masuk Muslim gitu. Dari situ karena memang dasarnya karena pernikahan dulu ya, bukan karena saya pengen Muslim, karena memang saya belum mengerti, belum mempelajari gitu. Berarti kakak mengakui kalau memang kakak pindah ke agama Muslim pada saat pertama kali itu karena bimbingan dari Bang Haji, ya. Bimbingan gitu, Bang Haji dulu, dari bimbingan dia gitu. Itu pun masih harus dengan proses 1-2 tahun. Saya harus yakin dulu, menerima gitu. Bener nggak sih kalau gue ini bisa ke Muslim gitu kan. Apa yang saya lakukan ini benar atau tidak ya gitu. Karena Karena kan proses. semua itu, mohon maaf Kak sebelumnya, tapi berarti pada saat pertama kakak itu pindah kan banyak dari orang-orang misalnya yang menjadi mualaf itu karena tiba-tiba mendapatkan hidayah gitu, misalnya mimpi atau misalnya apa, feeling kayak gitu. Kalau kakak berarti karena keadaan pada saat itu ya? Nah, aku tuh salah satu orang yang tidak bisa menjelaskan hidayah itu kayak apa. Tapi saya bisa merasakan gitu, karena buat saya gini, sampai detik sekarang saya masih bisa menggunakan hijab, masih tetap di Muslim gitu ya. Buat saya insya Allah tetap istiqomah gitu ya, karena banyak proses yang sudah saya lewati. Setelah saya tadi 1-2 tahun saya nggak yakin, tapi ternyata ke 3 tahun seterusnya saya sempat masuk pesantren dan saya dalami juga. Oh gitu? Saya dalami, saya kaji semuanya, banyak baca Al-Quran, banyak baca buku. Insya Allah, alhamdulillah sampai detik sekarang bertahan. Oh jadi kakak tuh sempat agak ada keraguan gitu ya di dalam hati. Apa ya, ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Memang kalau tidak dipelajari secara teliti dan mendalam, mungkin kakak tidak akan seyakin sekarang gitu ya. Sampai tetap istiqomah memakai hijab gitu kan. Nah kalau misalnya itu berarti kakak sempat masuk ke pesantren. Pesantren. Untuk lebih bisa mendalami lagi.
Berarti kan kalau kakak masuk ke dalam pesantren itu, mohon maaf nih, aku kan nggak begitu ngerti ya. Kalau masuk ke dalam pesantren itu, kita harus kayak di asrama gitu nggak sih Kak? Yang kayak tinggal di situ? Iya, lebih gitu. ke gini loh, kita dia, tapi bukan asrama yang gimana banget. Kebetulan pesantrennya itu yang santai, tapi memang didikan agamanya kita diajarin bangun subuh, puasa, ngaji, kegiatan-kegiatan positif tentang agama gitu ya. Tapi sih yang paling dasar tuh gini loh, setelah masuk Muslim, belajar gitu, mencari tahu supaya apa yang diomongin tuh kita bukan karena ikut-ikutan, kita bukan karena oh iya ya kalau ini melakukan ini saya harus begini, terus ini, dan juga nggak gampang didoktrin gitu. Artinya nggak gampang didoktrin itu gini, kadang ada orang menakut-nakutkan kita, oh begini loh, begini loh, di Muslim itu begini. Terlalu menakut-nakutkan. Sebenarnya Muslim itu kan indah ya, indah, damai gitu kan, nggak yang terlalu gimana-gimana. Tapi karena kita tidak belajar, kita tidak tahu, akhirnya apa yang dibicarakan tuh kita gampang masuk kan gitu kan. Nah kalau saya waktu itu, setelah saya udah pelajari dengan proses kehidupan saya juga, dan saya juga mendapat pendamping yang kebetulan juga alhamdulillah agamanya juga bagus gitu ya. Pada saat itu kan saya juga jadi posisi istri yang kesekian gitu ya. Jadi walaupun ada orang ngomong ABC gitu, tapi saya sudah tahu gitu. Loh, di Islam kan, di Muslim kan, kalau saya bisa menjadi istri yang baik tuh pahala buat diri saya. Makanya saya tidak protes, saya tidak apa pada saat itu. Begitu Kak. Oh, jadi waktu memang pada saat itu kakak juga banyak yang kakak pelajari sampai kakak dalami gitu ya. Iya. Itu kira-kira aku boleh tahu nggak sih? Kan berarti awal mulanya kakak tuh masih ada keraguan, ya kan? Masih bingung benar nggak ya, salah nggak ya gitu kan? Nah tapi kalau misalnya pada saat titik apa gitu, bagian mana yang membuat kakak betul-betul yakin? Apa misalnya kakak tuh pada saat itu membaca ada satu ayat atau misalnya ada suatu kejadian yang akhirnya menyebabkan kakak sadar kalau inilah yang benar. Saya sih kalau belajar apapun harus dengan by logika. Gini, karena buat saya gini, agama itu kita harus by logika juga semuanya. Yang bikin saya menarik itu pada saat itu gini, saya naik haji. Saya naik haji, pada saat itu umur saya baru jalan, saya menikah itu dengan beliau itu baru jalan 17 tahun. Sangat belia sekali. Terus saya naik haji itu umur 19 tahun. Di situ pertama kali saya naik haji, saya lihat kan di Mekah itu kan ada orang Cina, Jepang, macam-macam deh. Ada yang matanya sipit, adanya apa, kulitnya hitam, kulitnya putih gitu ya. Tetapi pada saat Allahu Akbar, semuanya juga dengan serentak Allahu Akbar. Nggak ada yang memakai bahasa Jepang, Cina, atau masing-masing bahasa. Artinya buat saya di situ itu tidak ada kerekayasaan gitu lah. Jadi di satu Ka'bah itu ya semua begitu Allahu Akbar ya Allahu Akbar gitu semuanya. Dengan satu bahasa, satu arti, satu makna semuanya ya. Gitu. Ya Masya Allah sih, benar-benar apa ya, merinding dengernya ya. Luar biasa sih pengalaman kakak juga ini. Mungkin juga banyak di luaran sana teman-teman semua yang akhirnya mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang mualaf dan lebih tekun menjalaninya sampai sekarang, lebih merasa damai, sukacita, bahagia mungkin gitu ya. Nah kalau kakak sendiri yang akhirnya kan menjadi seorang mualaf, apa langsung kakak menutup aurat seluruhnya atau proses? Enggak sih, enggak langsung tutup juga, semuanya by proses. Dari pernikahan saya, karena saya dinikahin oleh Bang Haji, terus saya juga merasa belum seyakin-yakinnya bahwa saya memang benar-benar yakin nggak ya sama Muslim ini, itu proses pertama. Yang kedua, menggunakan hijab juga, justru saya menggunakan hijab itu setelah sudah berpisah dengan beliau kan. Oh gitu ya Kak? Iya, bukan pada saat dengan beliau, karena pada saat dengan beliau tidak harus yang strength banget, harus begini-gini, enggak. Enggak. Yang penting sholat jangan tinggal. Insya Allah kalau bisa puasa, setiap hari kalau bisa baca Al-Quran, itu yang diharuskan. Tapi kalau masalah kita berpakaian atau apa, asal tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang terlalu berlebihan sih oke-oke aja. Tidak makanya saya juga terbuka gitu ya. Saya juga masih sopan gitu ya. Menggunakan hijab juga bukan yang terlalu yang saya masih suka dengan fashion ya. Saya masih suka dengan fashion, saya masih suka dengan style-style yang gaul-gaul juga gitu, asal dalam koridornya gitu. Oke. Nah, mohon maaf tuh Kak, ya kan kalau sekarang kalau misalnya enak ya ada Pak Ustadz atau ada siapa gitu kan, jadi bisa nanya-nanya gitu kan. Sharing ya. Nah, karena kayak ini kan cuma ada kakak aja gitu. Jadi aku nanya
nanya sama yang lebih paham ya kakak pastinya Aku kan. sharing aja sih, lebih sharing pengalaman aku ya. Mungkin ya kalau misalnya yang sudah kakak pelajari gitu ya, itu memang aturan memakai hijab itu seperti apa gitu kak? Apakah boleh dengan yang cara kakak seperti ini, ataukah ada cara yang kan ada yang panjang banget gitu, atau kayak gimana sih kak? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita nggak usah bicara kalau yang dalam. Kalau yang dalam banget itu kan pasti yang terbaik-baiknya deh gitu. Oh, bila perlu rapat-rapat semuanya sari-sari. Tertutup. Itu kalau bisa dilakukan, itu betul-betul Masya Allah tuh pahala yang sangat bagus banget. Tetapi kalau seperti saya yang suka masih fashion kayak gini-gini, ya lebih bagus juga daripada tidak menggunakan hijab, kan lebih seperti itu. Ada lebih bagusnya juga gitu kan. Nah, ambil simpelnya gitu aja. Yang penting tidak lebih buruk. Iya. Jadi kalau itu masih oke, ya saya jalankan. Iya, benar juga sih ya kak. Asal mohon maaf gitu. Jangan, makanya ada muslim tapi muslim oke, tobat oke, tapi tidak istiqomah. Maksudnya istiqomah itu nanti dia pakai besok dia copot, nanti dia pakai besok dia copot gitu kan. Iya. Oh, jadi kalau misalnya copot pakai itu mungkin belum istiqomah. Oh, belum sepenuhnya gitu ya. Masih copot pasang. Aku tuh juga kan sering pakai hijab ya kebetulan. Jadi emang sempat diberitakan berbagai masalahnya, dipertanyakanlah agamanya apa, terus gimana, terus apa. Tapi aku ada bimbingan dari beberapa ustadz sih, karena kan aku juga kan mostly keluarga aku tuh 70% muslim lah, Islam gitu kan. Akunya aja yang enggak gitu kan, karena memang bawaan agama dari lahir juga gitu, dan aku besarnya juga dengan agama itu gitu. Jadi memang pengetahuan aku tentang muslim masih tidak sebanyak dengan yang sekarang gitu kan. Jadi memang masih banyak belajar dulu, mendalami dulu gitu kan. Karena orang tua aku, kan aku Indo, jadi papaku tuh Itali kan Katolik, jadi mamaku Indonesia. Nah, mamaku ini Muslim dengan semua keluarga yang ada di Indonesia gitu. Sama dong, saya juga awalnya juga Katolik. Kalau di keluarga saya bahkan yang Muslim hanya saya sendiri, semuanya masih Katolik. Oh gitu. Iya. Kakak ipar, kakakku semuanya kegiatan di gereja, pendeta dan segala macam. Gitu. Oh, berarti lebih berat lagi kakak ya, karena memang hanya sendiri yang muslim gitu ya. Kalau aku makanya kenapa lebih terbuka, karena memang sudah dididik dari kecil itu untuk keberagaman gitu, untuk saling menghargai gitu, saling mentoleransi gitu. Jadi kalau memang ada keluarga aku juga yang beragama non muslim, itu kalau misalnya lagi ada perayaan agama mereka ya kita ikut gitu untuk menghargai gitu. Saya semua di keluarga semuanya ikut Imlek, Natal. Saya kayak Muslim semua saya ikut. Ya nggak apa-apa, saling untuk menghargai gitu. Karena bagaimanapun memang saya terlahir di keluarga ada Chinese-nya, ada Belandanya. Memang saya harus, ya nggak bisa dihapus, darah kita itu memang tidak bisa dihapus. Tapi masalah kepercayaan adalah by logika saya. Kalau menurut keluarga saya itu yang paling benar, ya saya hargai, itu adalah kebenaran mereka. Kalau itu juga kebenaran buat saya, ya tolong hargai, ini adalah kebenaran saya. Karena makanya saran saya ke teman-teman yang lain juga, semoga memang mereka juga dapat jalan menjadi ada yang mualaf atau segala macam gitu ya. Yang terpenting belajar agama itu harus by logika. Kalau semuanya dengan logika kita bisa serapi itu semua, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan apapun. Gitu. Tapi gimana kak kalau misalnya ada orang yang bilang iman dan logika tidak bisa menjadi satu gitu? Enggak sih ya, kalau saya bilang apapun, karena di agama kan diajarkan gini, kita selain kita beragama, tapi juga kita harus punya akal gitu. Kalau kita beragama saja, tapi kita tidak punya akal, ya kan ini gampang doktrin juga. Contoh misalnya, kita kalau bicara, kok teroris itu mau melakukan itu ya gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, ini hal yang kecil gitu ya. Ya mungkin selama ini dia hanya mempelajari, oke, saya harus sholat 5 waktu, saya nggak harus kerja, saya harus nggak menghargai orang lain, tapi berhadapan dengan Allah juga gitu. Tapi sementara Allah juga mengajarkan, ya kamu sholat, tapi juga kamu harus mengenal dunia juga, orang bekerja juga gitu kan. Nah akhirnya pada saat di doktrin, oh itu non muslim, suruh bom ya bom saya. Gitu akhirnya makanya itu bisa terjadi gitu kan. Karena apa? Tidak diimbangi dengan logika mereka. Makanya di Islam itu indah sekali loh gitu. Kalau menurut saya itu sangat indah. Ya harus kita jalankan, ya harus dengan by logika kita gitu. Iya.
Aku juga senang dengar ceramah-ceramah dari Ustadz, kajian. Biasanya aku yang sering inisiatif aku sendiri untuk ngadain itu gitu. Karena kan mostly keluarga aku Muslim memang ya, dan teman-teman aku juga banyak dari mereka yang memang Muslim gitu kan. Jadi daripada aku ngajakin mereka party gitu, daripada aku ngajakin mereka nongkrong gitu kan, kayaknya lebih berfaedah kalau misalnya aku ajakin mereka untuk ngedengar sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi mereka gitu kan. Misalnya aku ajak Pak Ustadz gitu kan untuk buka puasa bersama, atau misalnya biasanya kita Jumat berkah gitu, aku ngumpulin temen-temen, yuk, lu dapat berapa penghasilannya? Gue cuma bisa beli aqua gelas gitu atau apa. Yaudah nggak apa-apa, nyumbang aja sebisanya kalau mau, kalau ikhlas gitu. Tapi kalau nggak bisa yaudah nggak apa-apa, next time ya kalau lu lagi ada rezeki gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah biasanya tuh kalau lagi nongkrong-nongkrong atau buka puasa bersama tuh, itu semuanya dari aku gitu kan. Yaudah yuk datang ya buka puasa di rumah misalnya, atau di sini gitu ya. Kita nanti sama anak yatim gitu. Terus ya udah gitu. Yang penting kan dia ada penyerapan dari kajian, dari nasihat dari Ustadz yang lebih berpengalaman soal agama gitu kan. Jadi ada sesi tanya jawab gitu. Tapi kalau saya begini tuh gimana Ustadz? Jadi kayak lebih bermanfaat aja gitu buat lingkungan aku juga gitu. Iya bagus sih. Enak kalau gitu. Sekarang kan lebih enak ya, kayak sekarang bisa ini. Kalau dulu kan saya itu benar-benar berumah tangga cuma sendiri dan saya pelajarinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dulu mantan suami kalau ngomong apa nggak langsung saya iya-iyain juga, kan saya juga orangnya tuh nggak bisa yang gini loh, main telan-telan aja gitu loh. Makanya saya tuh belajar baca bukunya apanya gitu. Jadi makanya sekarang saya terapkan ke anak saya. Ya, jadi memang yang paling benar adalah pembelajaran dari diri kita sendiri ya. Betul. Diri kita sendiri yang mencari apa yang ingin kita tahu sebenarnya, apa yang bisa mengetuk hati kita sampai kita benar-benar yakin dengan iman yang kita jalani atau yang kita pilih, seperti itu ya. Iya benar juga sih. Nah kan kalau misalnya, jadi kan kemarin tuh memang sempat gonjang-ganjing gitu kan omongan aku soal agama. Tapi kalau aku pribadi sih agak kurang suka kalau ditanya agama kamu apa gitu. Kayaknya itu urusan gue sama Tuhan gitu kan. Yang penting selama gue tidak mencontohkan yang buruk gitu kan, yang aku contohkan itu semuanya yang baik dan sesuai dengan, misalnya kayak aku pakai baju muslim misalnya kayak gitu, ya aku kan pakai baju muslim di dalam occasion yang tertentu gitu, kayak misalnya pengajian, namanya yatim, memang kalau pakai baju terbuka kayaknya nggak, kurang pantas dan kurang nyaman juga gitu kan pastinya. Tapi aku rasa sih mungkin karena kalau kamu belum bisa ungkapin itu, mungkin kamu harus lebih, ini maksudnya kita sharing ya, mungkin lebih memantapkan diri kali. Memantapkan diri. Kalau ini kan kamu masih belum terlalu 100% yakin ya. Kalau kita udah mantep diri bahwa oh saya memang muslim gitu, saya rasa pasti saya akan mempertanggungjawabkan itu sampai liang lahat saya gitu. Iya, tapi kan memang semuanya kalau kita seorang muslim gitu, kalau saran saya sih kita nggak perlu takut sih gitu akan menjadi gimana gitu. Artinya saya bangga dengan agama saya ini. Iya, belum sih aku. Gitu. Makanya dari itu mungkin mesti mantepin hati dulu ya. Mungkin kan kalaupun memang iya gitu kan, semuanya butuh proses, dan proses setiap orang itu berbeda-beda, nggak ada yang cepat, ada yang lama kan. Kalau kata beberapa ustadz sih ya, itu proses, nikmatin aja prosesnya. Saya juga proses 15 tahun kok. Oke. Ayo 15 tahun. Semua proses. Iya gitu. Ya oke deh. Nah kan kalau misalnya anak kakak sendiri, nah berarti kan kalau anak kakak itu muslim, ikut kakak muslim, atau kakak bebaskan? Ya harus ikut saya. Oh gitu. Karena kan saya yang didik dia, apalagi single parents kan, sama anak segala macam. Apalagi saya punya pengalaman, saya dari non muslim, jadi dari kecil tuh udah saya kasih bekal lah gitu. Dari umur sekian dia harus ngaji, dia harus begini, harus sudah bisa puasa gitu. Saya karena udah 15 tahun saya konflik dengan keluarga kan sudah selesai nih gitu loh. Artinya dengan keluarga besar saya yang sempat ada konflik tuh Kak? Ya pasti kan, karena keluarga saya kan semuanya banyak kan, hampir semua non muslim. Hanya saya aja sendiri gitu. Dan semua kan by proses kan gitu. Tapi setelah saya punya anak, semuanya kembali baik merangkul saya, dan sekarang malah menghargai gitu. Kalau saya puasa, saya lebaran apa, itu mereka yang nyiapin segala macam. Oh iya gitu ya, jadi saling menghargai gitu ya. Enaknya seperti itu ya. Indahnya perbedaan itu bagaikan pelangi gitu ya, beda-beda warna tapi dilihatnya indah gitu. Kalau kamu kan udah enak ya, mama udah muslim, artinya masih ada dari keluarga kamu yang memang sudah muslim gitu, berarti nggak yang kaget banget. Kalau saya kan bener-bener yang kaget gitu loh, udah non muslim, Cina pula gitu kan. Ya tapi kalau misalnya keluarga aku memang menghargai dan membebaskan gitu, kita mau beragama itu adalah tanggung jawab
pribadi masing-masing di surga nanti gitu. Itu urusan masing-masing pribadi gitu kan. Jadi ya keluarga aku pun tidak ingin mencampuri apa yang ingin kamu jalani selama kamu merasa bisa menjadi diri kamu yang versi terbaik, kenapa enggak, selama tidak merugikan orang lain gitu. Jadi keluarga aku memang sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat saling menghargai, mengajarkan untuk bertoleransi dari kecil gitu. Ya, anak-anak aku pun juga begitu kan, mereka kan kemarin waktu puasa tuh kan banyak keluarga aku di rumah ya, buka puasa bersama di rumah tuh, jadi mereka tuh terawih bareng-bareng gitu di rumah. Jadi ikut ya. Anak aku tuh kan masih kecil-kecil, dia tuh ngeliatin ponakan-ponakan aku pada sholat gitu, dia ikutan aja gitu. Oh, lucu ya. Ya gitu sih Kak. Tapi Kakak gimana sih terlepas dari masalah itu ya kan, sekarang menjalani hidup Kakak jadi lebih damai gitu, jadi lebih kusyuk lagi gitu ya kan? Iya, saya jalanin aja semuanya. Proses apapun dalam kehidupan ini saya nikmati semuanya. Saya melihat ke depannya ini hikmahnya seperti apa. Pondasi saya untuk diri saya juga semakin saya kuatkan gitu, supaya kalau ada goncangan atau apa tuh saya nggak terlalu yang panik atau terlalu yang gimana-gimana gitu. Karena kembali lagi yang bisa tahu diri kita adalah diri kita, yang bisa bikin kita sukses itu juga diri kita. Jangan kalau saya sih orangnya yang tidak terlalu banyak melihat keluar ya. Artinya gini, oh di si A lagi begini, berarti dia lagi happy gini-gini. Saya nggak begitu, karena saya lebih mencintai diri saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa kedepannya yang terbaik buat diri saya gitu. Jadi buat saya adalah saya lebih punya target ke depan untuk diri saya dan bekal hidup saya gitu. Oke, luar biasa ya. Ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk pemirsa semua di rumah, mungkin untuk aku juga pribadi gitu kan ya. Jadi ketekunan Kakak gitu ya. Nah, by the way Kak, sorry nih. Sekarang udah ada imam lagi? Belum. Dari terakhir, belum mau soalnya. Terakhir si Piki. Enggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Pemirsa udah tahu kayaknya. Iya, tapi terakhir itu apa? Ada lagi tapi Enggak. Terakhir itu aja. Itu terakhir. Oh, berarti sekarang sekarang Kakak belum? Belum mau. Belum apa belum mau mencurahkan? Belum mau. Belum mau. Berarti Kakak belum mau untuk berumah tangga lagi? Saya belum ada target lagi untuk berumah tangga dan belum mau sih. Karena saya lebih enjoy sekarang sendiri, apa-apa sendiri, bisnis sendiri, ngurus anak sendiri, itu sama keluarga dan sama teman. Enggak sih ya, mungkin kalau orang luar lihat sih mungkin berat, tapi kalau kita jalanin lebih enjoy malah kalau buat saya sendiri. Seru gitu Kak? Maksudnya menjalani sendiri apa enggak berat gitu? Terus nanti pertanyaan buat anak gitu, tapi anak hubungannya dengan mantan suami Kakak? Alhamdulillah baik. Dengan ayahnya? Yang penting anak saya dengan mantan suami, yaitu ayahnya sendiri, ayah kandungnya itu saya perlakukan mereka tuh dengan baik gitu. Anak tidak boleh tersakiti. Kalau saya lebih begini, yang penting kan pekerjaan saya, karyawan saya semuanya bisa sejahtera, bisnis saya bisa berjalan dengan baik, terus saya bisa happy gitu, saya bisa keluar negeri kemana aja, terus saya bisa shopping mana aja. Nggak ada drama-drama gitu ya? Saya udah nggak yang mikirin yang ke pribadi cinta sana lagi gitu. Karena mungkin saya sudah capek, udah ngerasain semua gitu kan? Iya, saya udah ngerasain semua gitu ya. Jadi ibarat tuh dengan pengalaman saya udah mulai agak takut dengan laki-laki sih gitu. Takut? Artinya takut tuh gini, kita daripada nanti saya kenapa-kenapa lagi, ya udah deh gitu. Nanti aja lah gitu. Nanti belum siap ya? Belum siap. Oke, masih belum siap. Jadi perlu menyiapkan diri lagi kan. Tapi sorry ya Kak ya, boleh tanya soal ini, tapi nanti kalau nggak boleh juga Tapi kalau di dalam agama Muslim ini kan kayak Kakak nih pernah menjadi istri ke sekian. Bener ya Kak ya? Itu bagaimana sih Kak itu cara menjalaninya? Itu berat juga nggak sih untuk Kakak dan berat juga nggak sih untuk sang istri pertama gitu? Iya, pasti ada pro dan kontra seperti itu. Tapi kalau kita pelajari agama Islam secara dalamnya, pasti kita jadi gini loh. Pilihan tuh kamu mau ke neraka atau mau dapat pahala gitu. Kalau itu lebih dalam lagi, bukan saya ranahnya untuk bicara, tapi karena saya pahami itu, jadi buat saya waktu itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Tapi kalau bisa jangan.
kan semua sudah ditakdirkan sama Allah ya. Betul. Saya bisa ketemu sama Bang Haji, saya bisa menjadi istri kesekian Bang Haji, itu kan semua sudah diatur sama Allah ya gitu. Terus saya bisa berpisah juga, semua sudah jalannya sama Allah. Yang terpenting buat saya adalah pada endingnya kita tidak merusak orang, yang pertama. Kedua, kita jangan merugikan orang. Dan ketiga adalah memang kita harus lebih istiqomah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk bisa menjadi, maaf ya Kak ya, jadi madu gitu, itu kita apa, maksudnya gimana gitu Kak untuk bisa? Itu juga nggak bisa sebelah pihak. Kadang-kadang ya kalau netizen bilang, dasar pelakor gitu. Nggak bisa sepihak gitu, nggak bisa sepihak. Kalau dulu kan saya masih muda sekali gitu ya, kita belum bisa berpikir secara panjang lah ya, panjang, matang secara gitu, jernih gitu ya. Apapun ini ya udah kita lihat di depan mata tuh kayak gimana, ya udah gitu. Untung ketemu orang baik gitu kan, ketemu Bang Haji. Coba waktu itu saya ketemu orang tidak baik ya juga mungkin jalan saya mungkin ke klub, mungkin jadi gaulnya gimana, gimana kan. Tapi saya bersyukur karena saya ketemu dengan Bang Haji, berarti nasib saya, memang rezeki saya, memang saya diaturkan attitude-nya harus ketemu dengan beliau, tetapi dengan cobaan mungkin saya harus menjadi istri kesekian. Tapi yang terpenting adalah buat saya, jangan saling mengganggu. Masalah baik dan enggak, itu kan sebenarnya bukan di pihak kita juga ya, harus memang kepala keluarganya juga sih harus bisa membimbing itu semua gitu. Itu sih ranahnya memang harus dikajinya secara Islam mesti dalam. Orang gitu. Yang bisa menjelaskan hanyalah orang-orang yang memang sudah betul-betul mengerti banget ya sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Tapi kan aku bertanya karena memang rasa penasaran yang tinggi gitu loh Kak. Tapi kalau bisa jangan. Kan masih ada yang single-single. Iya, ya benar-benar kan? juga. Itu Tapi kan yang single-single mau sama yang anak 4 kayak aku juga sulit ya kayak. Ini kita cerita ini sama janda-janda gitu gimana gitu Kak? Pahalanya memang besar, tapi derita hidup juga lumayan besar. Oh gitu ya Kak? Iya, jadi saya hanya ini sharing aja ya, karena saya pernah mengalami yang tidak bisa saya tutupi. Semua masyarakat juga pasti sudah tahu kalau saya pernah menjadi istri kesekiannya Bang Haji Roma gitu kan. Nah ini pengalaman saya, tapi ya saya kasih tahu kalau bisa ya jangan gitu. Kayak saya sekarang, ya saya nggak mau gitu. Sekarang udah nggak mau lagi untuk di madu gitu ya? Iya, ternyata mau menuju surga tuh banyak jalan juga gitu loh. Selain itu? Iya. Tapi kalau memang udah ditakdirkan sama Allah, memang harus begitu, ya kita juga jangan mengejas orang, oh kamu tuh begini gitu. Iya, mungkin itu yang membuat kakak akhirnya sekarang bisa lebih istiqomah lagi di dalam menjadi seorang muslimah gitu ya Kak ya. Harus melewati itu dulu proses, gitu. Semuanya harus proses. Ketemu dengan Pak Haji, menjadi istri kesekian dulu, akhirnya kakak mendalami gitu. Mungkin mempelajari semuanya gitu. Mungkin itu proses namanya ya Kak ya. Yang penting jangan ngebohongin diri sendiri dan jangan munafik deh udah gitu. Karena Allah sudah menentukan tuh jalannya udah begini aja gitu. Kalau dibicarain orang itu hal biasa. Asal jangan Allah yang marah sama kita gitu. Karena kalau dibicarain orang bisa salah. Yang dibicarain tambah glowing, orang yang bicarain tambah butek gitu kan. Nah, tapi kalau Allah yang udah berbicara itu bahaya gitu. Makanya kalau saya sih menjalankan hidup ini, yang penting buat saya koridornya masih betul-betul aman untuk diri saya dan ibadah saya jalankan gitu. Oh gitu. Tapi memang kalau kakak yang udah belajar gitu, emang bener itu pahala buat kita atau untuk istri pertamanya gitu Kak? Maksudnya itu mesti kita kaji nanti sama yang ustadznya aja udah langsung. Paham banget ibaratnya gini deh, kenapa lelaki boleh poligami tetapi istri tidak boleh? Ya kan, laki-laki boleh karena perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, itu kan diperbolehkan gitu. Laki-laki lebih sedikit daripada perempuan gitu. Iya juga sih ya Kak. Tapi kan perempuan memahami itu juga nggak gampang loh. Iya benar juga sih. Nah maksudnya kan ada secara biologisnya, kalau aku pernah sharing sama ada dokter khusus, inilah ya dokter Boyke. Nggak apa-apa deh ya dokter Boyke deh. Nggak apa-apa, jadi mencoba ke sana. Udah lah ya dokter Boyke. Nggak, tapi aku pernah bertanya gitu kan ke beliau. Kalau secara biologinya memang perempuan itu dia akan menopause lebih cepat daripada laki-laki. Katanya sih, kalau perempuan zaman sekarang mungkin sekitar umur 50 tahun itu sudah menopause gitu katanya. Sementara laki-laki masih bisa bereproduksi itu sampai usia sekitar 60-70 tahun. Katanya sih seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu faktor juga mungkin kenapa kalau menikah tuh
di usia yang seumuran atau mungkin di usia yang tidak beda jauh gitu. Makanya dianjurkan 5-10 tahun itu adalah usia yang logis gitu untuk laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kan ya kita namanya cinta, namanya ketemu orang, namanya jodoh, mana ada yang bisa nggak bisa, kamu cuma beda 2 tahun gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Nah itu kan semua terjadi begitu aja, sesuai dengan hati kita berjalan seperti itu aja gitu kan. Nggak ada yang pernah tahu. Jadi ya mungkin itu semua kalau secara biologisnya mungkin masuk juga kali ya Kak ya, kayak begitu ya. Bisa. Nah, memang secara ilmiahnya seperti itu ya gitu. Kan nggak mungkin dong misalnya laki-laki yang masih produktif, istrinya udah menopause, terus mau di mana disalurkan gitu. Tapi sebagai istri yang mengerti agama, dia pasti mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Oh gitu. Ya memang harus agama. Ilmunya harus benar-benar ini ya, harus benar-benar ya. Tapi dan itu nggak gampang, ngejalanin itu nggak gampang. Kadang banyak orang bisa bicara aja tapi diterapkan itu nggak gampang. Ya sulit lah Kak, namanya hati ya kan, mana ada sih orang mau berbagi. Jangankan cinta ya Kak ya, gimana gitu rasanya. Paham betul. Paham memang sulit dijalani, tapi ya mungkin ada beberapa orang yang akhirnya berhasil menjalani itu juga ya Kak ya, dengan sukses, dengan damai gitu. Mungkin itu karena zaman sekarang banyak kan perempuan lebih suka suaminya selingkuh tidak ketahuan daripada suaminya terang-terangan tapi ketahuan. Oh gitu ya Kak? Bener gak sih? Ya kan? Karena ada pilihan gini. Pada kalau kita berbicara dengan orang yang tingkatnya udah mengerti agama, misalnya contoh gini, kita kalau ketemu perempuan yang sudah mengerti agama, pasti dia ngomong, oh saya nggak apa-apa, saya izinkan suami saya menikah lagi. Lebih baik menikah daripada tidak menikah yang akhirnya kena dosa juga tapi ke istri. Tapi ada juga istri yang ngomong gini, nggak apa-apa lu selingkuh, tapi yang penting jangan ketahuan gue gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Ya kan? Artinya dia sebenarnya tidak sayang suaminya, dia menjaga egonya aja. Kalau aku sih jadi istri mendingan aku tahu. Tapi ikhlas nggak? Sebenarnya gini, kalau cinta ikhlas aku nggak tahu ya. Aku ngomong mungkin gampang, tapi karena aku tidak ada di posisi itu. Tapi kalau aku mendingan aku tahu, tapi terbuka, saling jujur, saling damai, saling menghargai gitu nggak apa-apa. Tapi itu kan ngomongnya aku kan. Iya. Aku kan nggak tahu. Ada deh. Kalau sekarang sih kita ngelihat cewek kalau dia benar-benar cinta sama suaminya ya, misalnya mereka rumah tangga udah puluhan tahun deh, anggap deh, misalnya ya gitu ya. Kalau dia benar-benar cinta sama suaminya, pasti dia akan keluarkan kata-kata begini. Papa kalau mau menikah nih menikah aja. Bila perlu saya carikan. Itu pasti dia cintanya sampai ke jannah, sampai ke surga. Tapi kalau ada perempuan bilang, ya udah lu selingkuh aja deh, asal jangan kelihatan sama gue. Gue nggak mau tahu ya, tapi berarti gitu. Dia cintanya belum full, tapi hanya egonya aja. Berarti tolong hargain saya sebagai istri, jangan mencoreng saya. Tapi masalah kamu selingkuh silakan. Artinya kan apa? Dia tidak mencintai suaminya. Tapi kalau dia mencintai suaminya, ya Allah nggak apa-apa deh. Karena saya mencintai suami saya ikhlas sama suami saya, daripada dia selingkuh, saya izinkan. Itu laki-laki pasti langsung tambah sayang. Walaupun dia nikah lagi, pasti dia akan lebih sayang daripada yang pertama. Gitu ya? Pasti. Sulit tapi ya Kak ya? Sulit memang. Karena untuk mengalahkan ego kita sendiri untuk mencapai surga itu nggak gampang memang. Memang untuk mencapai surga itu tidak walaupun mudah. Walaupun gratis tuh nggak gampang. Ya kan? Iya, bener. Tadi kata manajer saya, mau ke klub itu bayar, mau ini bojina itu bayar aja, orang pada menuju ke sana kan, tapi yang gratis saya susah gitu. Sulit, iya benar. Memang yang indah itu tidak mudah ya Kak ya. Tapi kembalikan lagi tadi pembicaraan kita ya, temanya adalah mualaf misalnya gitu ya. Misalnya ini juga saya mau sharing ke teman-teman mungkin yang mualaf juga kasusnya sama dengan saya. Memang pada saat saya mualaf itu ujian cobaan itu bertubi-tubi. Itu memang saya tuh kayak di apa ya? Kayak kertas kosong terus diisi semuanya gitu. Dari jodoh, dari semua, dari apa-apa tuh semuanya diuji terus gitu. Saya yakin gitu, oh semakin saya diuji, semakin saya pengen istiqomah gitu. Jadi jangan kaget. Pada saat orang kan, kalau orang tidak logika, tidak masuk ke otaknya, kenapa ya gue masuk muslim kok hidup gue nggak happy ya? Kok gue tambah begini ya? Akhirnya dibalik lagi. Jangan tergoyah seperti itu. Ini Allah lagi menguji kita. Justru itu memang ujian. Didatangkan orang-orang aneh, dikasih rezeki ini. Makanya kakak bilang untuk mencapai surga tidak mudah, sulit pasti jalannya ya. Nggak mungkin, mungkin kita berpikir, mungkin ya nih ya, kalau berpikir, aku merasakan kayaknya keindahan atau kenyamanan di menjadi seorang mualaf awalnya. Tapi terus setelah dijalani, ada kesulitan, ada cobaan, ada apa, akhirnya kita goyah lagi, aduh
Itu Iya. namanya manusia mau cari gampang gitu kali ya Kak ya. Kayaknya perasaan hidup itu nggak ada yang semudah atau semulus itu mungkin ya. Kecuali kalau kita sudah berhasil menguatkan iman kita. Kakak aja meskipun sekarang sudah banyak yang kakak pelajari, sudah kuat imannya misalnya, tapi tetap Insya banyak Allah. cobaan kan Kak? Banyak, Iyalah. banyak. Tapi untungnya alhamdulillah kembalikan lagi saya selalu berpikir apapun dengan logika saya. Kalau kembalikan lagi ke logika kita, insya Allah semua bisa dijalankan dengan baik sih. Gitu. Iya, amin. Jadi nggak amin, gampang amin. goyang. Gitu. Ya pokoknya kita doakan semua. Amin, amin, amin. Kamu juga. Iya, kita doakan kakak juga. Semoga ya untuk mempelajari sesuatu itu kan butuh proses. Kita nggak ada yang tahu prosesnya itu seberapa lamanya. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun. Ada yang mungkin berapa hari atau Iya. kayaknya berapa hari nggak mungkin juga sih ya kan ya. Ada juga loh kalau dapat hidayah berapa hari itu Masa bisa sih? aja. Ada loh. Ada ya. Iya, tapi itu dia lah kita nggak ada yang Hidayah pernah kita nggak tahu. tahu. Nggak ada yang pernah tahu. Hidup itu semuanya rahasia Tuhan ya. Betul. Jalani apa yang membuat kita nyaman. Selama itu masih di jalan yang dikehendaki Tuhan ya kan, di jalan yang baik ya dijalani gitu sih ya Iya. Kak ya. Itu udah bisa jadi ustazah dong bentar lagi. Enggak. Programnya mendingan gitu Nggak, aja. nggak. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa. Well, Kakak terima kasih banyak Sama-sama. atas sharingnya. Mohon Juga. maaf kalau aku ada salah kata, salah ucap. Aku Sama-sama. mohon maaf. Namanya juga baru ya kan, ya. Jadi masih mengkulik-kuliknya, masih belajar-belajar. Jadi masih banyak kekepoan, masih banyak keingintahuan aku. Jadi ingin bertanya-tanya gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak juga pemirsa semuanya di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.